Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Iman saudara, kita akan ucapkan sama-sama pengakuan iman kita. Ingat, dalam 2 minggu ini kita ucapkan apa yang kita percayai, dan mari percaya ada sesuatu yang besar akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Ucapkan dengan kuat, dengan iman, dengan percaya. 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada turun perlindungan Tuhan yang baru atas hidupku dan bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa kami senantiasa hidup dalam perkenan Tuhan. Kami percaya ada kesatuan dalam tubuh Kristus di Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia keluar dari perbudakan dosa dan semua akibatnya, sehingga hati bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Kami percaya semua talenta, kesempatan, karakter, kemampuan, dan kekayaan kami dan bangsa Indonesia berkembang berlipat kali ganda. Kami percaya bangsa kami akan segera mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya tabut Tuhan akan menetap dan tinggal di Indonesia. Kami percaya bahwa kami akan naik ke next level dalam percepatan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya semua yang dicuri iblis dalam hidup kami pasti dan harus dikembalikan 7 kali lipat. Kami percaya semua taburan jadi tuaian 100 kali ganda. Kami percaya semua janji Tuhan jadi kenyataan, firman dari daging. Kami percaya kekayaan seberang laut akan beralih kepada kami, sehingga membuat kami jadi saluran berkat buat bangsa-bangsa. Kami percaya semua kemustahilan jadi keajaiban. Kami percaya bahwa kami mencapai garis akhir dan menggelar karpet merah menyambut Yesus datang yang kedua. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, mari percaya ada banyak hal yang sedang terjadi dan memang sedang terjadi dan akan membawa dampak yang besar buat kehidupan kita. Ini hari-hari yang makin hari makin ajaib, makin dahsyat dan makin luar biasa. Selama 2 bulan terakhir ini kita mengerjakan akan lomba tanam jagung, sebetulnya kerjasama dengan Kodam 4 Diponegoro, menyangkut akan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Saya akan tunjukkan akan klip hasil sementara dari beberapa daerah. Dan sepanjang yang saya terima laporan bahwa hasilnya luar biasa, daerah-daerah yang tadinya orang pesimis apakah mungkin bisa tumbuh, ternyata tumbuh dengan sangat baik. Yang saya lihat misalnya di Kudus itu baik sekali, dan ada perbedaan sangat menyolok antara yang tidak menggunakan bahan yang kita sediakan dengan yang ada, bukan karena bahannya hebat, menurut saya lebih karena kita berdoa, kita percaya, teman-teman buat pengakuan dan kita ucapkan blessing, didoakan, dihadapkan ke Tuhan, dan itu yang dahsyat sekali. Kemudian saya lihat di daerah Jogja misalnya, itu bekas jalan raya sebetulnya di belakang terminal, dan harus dikeruk dulu aspalnya dan dibajak dikerjakan sampai 2 kali, dan orang berkata apakah mungkin ini bisa ada hasilnya. Dinas Pertanian setempat mengatakan ini tanah yang tidak mungkin ditanami. Tapi ketika saya tinjau, tingginya sudah 2 meter lebih jagungnya. Nanti Anda akan lihat juga fotonya. Yang tidak ada dalam gambar karena belum sempat diambil, di daerah Karanganyar. Itu saya dengar tanahnya seperti pasir, seperti di Kupang, kering sekali. Dan pesimis orang berkata, apakah mungkin bisa ditanami? Tapi hari ini saya melihat one of the best itu justru di daerah yang seperti itu. Saudara sekalian, ini akan membawa perubahan sangat besar buat bangsa kita dan negara kita. Karena ini efeknya akan sangat kuat sekali dan ajaib banget. Saya mau tunjukkan kepada Anda akan hasilnya,
Dan kita akan lihat sebentar sebelum kita belajar firman sama-sama. Silakan diputar klip yang disediakan. Jagung di Jawa Tengah ini sudah tidak asing lagi, karena jagung ini juga sebagai makanan pokok dan lebih utamanya juga untuk pakan ternak. Diharapkan akan dapat terangsang timbulnya kepedulian bagi masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kami terus memperkokoh kemanunggalan TNI rakyat. Bahwa ini sebuah perjuangan panjang bangsa kita. 3 bulan ke depan ini dengan sukacita kita akan garap tanah kita yang terlantar, yang kritis, yang tidak ada orang yang punya. Dan mari kita ubah jadi sesuatu yang luar biasa. Saling mengasihi, indah ada di wajahmu selalu. Berjuang membangun Indonesia yang baru, yang baru.
Banyak orang tanya, Pak, apa kaitan kita dengan urusan seperti ini? Ini urusannya panjang dan urusannya luar biasa sebetulnya. Saudara, kalau sebetulnya sederhana sekali. Apapun kita akan buat supaya kebenaran, kabar baik, kabar sukacita dan keselamatan sampai kepada bangsa ini, sampai ke bagian yang paling terpencil, paling pelosok dan paling luar biasa. Dan secara ekonomi, saya berkata, teman-teman yang nanti kelak akan ambil bagian, itu merupakan sumber berkat yang luar biasa. Banyak orang mengabaikan ini, tapi saya percaya kalau Anda sudah mengerti akan seluk-beluknya, Anda mengatakan bahwa ini bukan mainan uang kecil, ini kepercayaan besar yang Tuhan beri. Sebagai contoh misalnya ya, nanti dengan kita selesai ini, dan kemudian tahap pertama ini karena ini masih demo, kita berkata semua hasilnya kita serahkan kepada yang mengerjakan. Baik aparat maupun rakyat yang kerjasama, nanti hasilnya per hektar berapa ton dijual, uangnya untuk mereka sepenuhnya. Kalau saya hitung saudara ya, kalau nanti kita sudah kerjakan sampai titik itu, maka dalam kurun waktu yang 3 bulan kita kerja ini, dalam seluruh Jateng dan DIY, sebetulnya uang yang kita bagi, bukan uang kita loh. Ini uang jual jagung itu mereka panen, mereka dapat penjualan. Artinya kita itu dengan ini saja, seperti kita itu nolong orang, membagi uang, itu hitungan saya itu bisa mendekati hampir 1 miliar. Hanya dengan begini aja. Saudara bisa bayangkan kalau itu dikalikan, pelipatannya, Anda bisa ngitung, itu jumlahnya besarnya luar biasa. Dan saya berharap dengan ini Injil akan diberitakan, nama Tuhan akan dimuliakan, dan kita akan punya begitu banyak hal yang terjadi dan jaringannya akan begitu luar biasa. Saudara sekalian, ini waktu-waktu yang ajaib. Nanti Anda renungkan apa yang saya tadi ceritakan buat saudara. Kalau Anda mau jadi petani jagung, silahkan lakukan dalam anugerah Tuhan. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ada cerita menarik tentang seorang yang bernama Cornelius. Saya akan membacakan cerita ini walaupun sebagian besar saudara mungkin sudah pernah membacanya. Tapi saya berdoa ini akan memberikan sebuah masukan buat kehidupan kita. Saya minta tolong nanti spidolnya ya, nanti aja cari, spidolnya siapin dulu. Kisah Rasul pasal 10, lihat mulai ayat yang pertama. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Kebanyakan tidak, kita melakukannya hanya dengan iman. Anda datang beribadah, nyembah Tuhan, memberikan korban, persembahan, lalu kita berpikir, ini kemana tujuannya? Maka hari ini Tuhan berkata, apapun yang dikerjakan dengan hati ke Tuhan, semuanya ternyata naik di hadapan Tuhan. Nah ternyata baik yang buruk maupun yang baik, semuanya sebetulnya naik. Yang buruk itu membuat sebuah catatan tersendiri, yang baik naik sampai ke tahta Allah dan membuat Tuhan ingat kepada kita. Saya membayangkan betapa luar biasanya
kalau mata rohani kita ini dibuka Tuhan, betul-betul melihat kenyataan, bahwa setiap kali kita berdoa, kita tersungkur, kita berlutut, tiba-tiba kita sadar kita ada di hadapan tahta Tuhan. Dan waktu kita berbicara, saya membayangkan kalau kita bisa melihat akan raut muka Tuhan kita, menerima kita dengan senyumnya, dengan cintanya, dengan kasihnya, dan berkata, "Nak, aku mengerti semuanya. Nah, aku tahu penderitaanmu, aku akan berkati hidupmu." Bayangkan kalau kita bisa melihat itu dengan mata kita. Tapi sekalipun Anda dan saya mungkin tidak melihatnya, percayalah itu memang terjadi demikian. Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang tidak mati, Tuhan yang tidak buta, Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Bayangkan setiap kali engkau melakukan apapun, Anda sedang menaikkan doamu, engkau buat sebuah pengakuan iman di depan Tuhan. Tiba-tiba engkau sadar bahwa engkau sedang ada di hadapan tahta Tuhan. Engkau sedang bicara dengan penciptamu sendiri. Apa yang tidak lebih hebat dari itu? Tidak ada, saudara. Semuanya tidak pernah bisa lebih hebat dari itu karena waktu kita bertemu dengan Tuhan, Dia yang menentukan segala-galanya, nasib kehidupan kita semuanya. Seringkali kita lakukan tidak dengan iman, seringkali kita lakukan dengan kebiasaan, dan seringkali kita lakukan dengan tanpa pengertian. Saya berdoa mulai hari ini, ayo semua kerjakan dengan pengertian, dengan iman, dan dengan understanding. Menarik sekali dia lakukan, dia tolongin orang miskin, dia berikan sedekah kepada orang Yahudi, dia masuk ke rumah ibadah, dia berikan korbannya, tiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Latar belakangnya bukan orang yang percaya kepada Allah Jehovah, dia percaya semua dewa-dewa di negaranya. Tiba-tiba hari itu semuanya berbalik, dia mulai tertarik dengan Tuhan yang luar biasa. Ada roh Tuhan yang mulai mengerjakan hidupnya. Dan tiba-tiba yang dikerjakan sepertinya hanya belas kasihan biasa, tapi ternyata semua naik di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mengerti dan menyadari, banyak hal yang engkau kerjakan itu naik di hadapan Tuhan. Tapi juga Anda harus mengerti, kejahatan kita pun bisa naik di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang sering kali saya berkata, sedih sekali. Kalau orang berkata gini, "Pak, saya sudah berdoa, gak ada hasilnya." Bayangkan, itu artinya kan begini ya, saudara anggap Tuhan itu kayak mesin Coca-Cola, atau mesin kopi lah. Masukkan koin, pencet, cepret, dudak, keluar Coca-Colanya. Nah, bukan begitu. Paling tidak ya hari ini saya mau yakinkan saudara, apapun yang kita kerjakan itu naik di depan Tuhan. Dan ketika itu naik di hadapan Tuhan, saudara, Dia bisa memutuskan apapun. Sekalipun Dia berkata tidak, atau Dia berkata tunda, atau Dia berkata belum. Tapi itu keputusan bukan dasarnya karena sembarangan. Pencipta kita tidak pernah memutuskan apapun dengan serampangan dan sembarangan. Kalau kita hadapkan hidup ini ke Tuhan, dan kita berkata, "Tuhan, ini teriakan hatiku. Tuhan, ini doaku," itu naik di depan Tuhan. Dan tidak usah Tuhan dibantu dengan berkata, "Izinkan aku bertindak demi namamu." Tidak perlu, saudara. Yakinlah Dia bisa bertindak dan Dia mampu bertindak. Nanti kalau Dia perintahkan kita melakukan sesuatu, baru kita kerjakan. Kalau Dia perintahkan apapun setelah itu kita lakukan. Tapi percayalah setiap doa ini luar biasa. Orang kalau mau duduk aja ya nunggu Tuhan, hadapkan ke Tuhan aja. Ajak Tuhan itu bicara dari hatimu. Tidak mungkin Dia tidak akan bertindak. Apalagi kalau dengan tulus hati engkau lakukan semuanya, engkau naikkan di depan Tuhan. Nanti kan akan kelihatan sekali. Kalau ternyata hatimu yang tidak benar, Dia akan koreksi hidupmu. Dengan berkata, "Nah, hatimu yang gak beres. Hatimu yang salah. Hatimu yang kecewa, hatimu yang pahit, hatimu marah. Hatimu ingin balas dendam." Dan Tuhan berkata, "Tidak bisa cara begitu." Lalu Dia akan coba tolong kita, Dia sentuh hati kita. Asal kita mau, akan ada perubahan yang luar biasa.
Saudara bahagia sekali punya Tuhan namanya Tuhan Yesus Kristus. Lebih bahagia lagi karena dia tinggal di dalam kita. Tiap kali kemanapun kita berada, di tempat paling bersih sampai tempat paling jorok dalam kehidupan kita. Dari tempat tidur sampai ke WC sekalipun. Kalau kita ngadap Tuhan, tidak pernah ketika di WC dia berkata, ya ada apa? Enggak pernah saudara. Dia ngerti hati kita. Yang ngadep itu yang di dasar hati kita. Dan di situ kalau saudara punya ketulusan hati, Anda punya kesalehan, Anda punya ketulusan, Anda punya integritas dalam hidupmu, engkau bicara ke Tuhan apa adanya. Tiba-tiba engkau akan melihat, engkau ada di hadapannya. Coba bayangkan saudara, apa yang akan engkau katakan kalau hari ini engkau ada di hadapannya. Dan saya berkata, oh Anda membayangkan ini. Tiap kali engkau pejamkan mata atau bahkan engkau buka mata. Dan engkau berkata, Tuhan, tiba-tiba engkau bertemu dengan dia. Dagingmu memang tidak bisa melihat. Atau belum bisa melihat. Tapi tidak berarti dia tidak ada. Dalam kehidupan saya, seringkali dan berulang-ulang, hal-hal yang ajaib terjadi. Kadang-kadang saya tidak bicara banyak. Saya bilang, Tuhan, saya hadapkan. Tiap kali saya mendoakan saudara, saya cerita ini berulang-ulang. Tiap kali saya membawa jemaat ini ke hadapan Tuhan, selalu saya berkata begini, Tuhan, mereka ada di sini bukan karena satu tetesan darahku. Aku bahkan tidak pernah meneteskan darah untuk mereka. Tiap kali saya ingatkan, saya berkata ke Tuhan, saya bilang Tuhan, mereka duduk, mereka ibadah, mereka menyembah di sini. Karena darah-Mu Tuhan Yesus. Saya berkata, Bapak, mereka ada bukan karena darahku. Mereka ada karena darah putra-Mu. Dan saya berkata, tidak ada yang bisa menyentuh mereka di luar apa yang Tuhan izinkan dengan sempurna. Sebab bukan darahku yang bayar hidup mereka, tapi darah Yesusku. Dan saya terus berkata, Tuhan, setan mau coba hancurkan hidup mereka seperti apapun. Biar darah-Mu yang ada di hadapan mereka. Dan darah-Mu yang menghadapi. Saya bilang, Tuhan, kalau iblis mau merongrong dengan cara apapun, hidup mereka, keluarga mereka, ekonomi mereka, saya berkata, darah-Mu Tuhan yang menghadapi semua rongrongan itu. Kalau manusia ingin berbuat jahat di tengah-tengah umat-Mu, darah yang sama akan menghadapi manusia itu. Sebab ini bukan darahku, tapi darah-Mu. Dan tiap kali saya tersungkur, saya nyembah Tuhan begitu. Saya tahu Tuhan berkata, ya, darahku habis untuk mereka. Masakan aku biarkan setan merajalela dalam hidup mereka. Dari pihak Tuhan, saudara, engkau ini ada karena darah Yesus, bukan darahnya Petrus Agung. Anda duduk di sini karena darah Yesus 2000 tahun lalu, bukan karena darah saya, bukan karena khotbah saya. Saudara ada karena Tuhanmu berkorban untuk saudara. Dan Anda pikir Tuhan akan biarkan engkau dikerjai setan? Anda pikir Tuhan akan biarkan engkau dirusak hidupmu? Kalau setiap kali engkau datang kepadanya, darah yang sama membenarkan hidupmu. Apalagi yang kurang? Apalagi? Seringkali struggle kita, pergumulan kita banyak. Ya. Tapi apa itu artinya kalau setiap kali kita bisa masuk menghadap Tuhan? Dan tiap kali kita katakan, Yesus, hanya dengan satu kata itu, engkau ada di hadapannya. Itu nama seperti master key. Tiap kali Anda pakai itu kunci nama Yesus itu, Anda ada di hadapannya. Cornelius, orang yang belum kenal Yesus, sekalipun demikian Alkitab berkata doamu
sedekahmu, korbanmu naik di hadapan Tuhan dan Allah mengingat engkau. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tiap kali kau hadapkan hatimu ke Dia. Tiap kali kalau engkau mengizinkan roh Tuhan membuka hati kita. Sebenarnya setiap kali Anda lihat